Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih qulubana wa a'malana wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang 4 hal yang wajib diamalkan bagi setiap muslim, dan di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bahwa yang pertama adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Maka kita melanjutkan kembali 4 hal yang wajib diamalkan bagi setiap muslim. Yang kedua adalah mengamalkan ilmunya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna al-amalu bihi, mengamalkannya. Maksudnya adalah beramal sesuai dengan konsekuensi dari ilmu yang telah dia pelajari, ilmu yang telah dia ketahui, yaitu beriman kepada Allah, menjalankan ketaatan kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, baik dalam bentuk ibadah yang bersifat khusus bagi pribadinya maupun ibadah yang bermanfaat bagi orang lain. Ibadah pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Maka siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka dia telah menyerupai kaum Nasrani. Dan siapa saja yang berilmu tapi tidak beramal, maka dia telah menyerupai kaum Yahudi. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 4 hal yang wajib kita amalkan. Yang ketiga adalah mendakwahkannya. Maksudnya adalah berdakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Allah, sesuai dengan tingkatan-tingkatan dakwah yang 3 atau 4, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, dakwahilah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Dan tingkatan yang keempat adalah ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Maka dakwah ini wajib dibangun di atas ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah tersebut menjadi dibangun di atas ilmu dan basirah.
pemahaman yang jelas. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, pandangan ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Yusuf ayat 108. Basirah, pemahaman ataupun ilmu, itu mencakup pemahaman terhadap apa yang akan didakwahkan, yaitu si da'i, dia mengetahui hukum-hukum syar'i apa yang dia dakwahkan, dan dia memahami cara berdakwah, dan dia juga memahami kondisi orang yang akan didakwahi. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, bidang-bidang dakwah dan medan-medan dakwah itu banyak. Di antaranya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui khutbah, melalui ceramah, seminar, melalui tulisan, artikel, melalui halaqah-halaqah ilmu, melalui artikel dan halaqah-halaqah ilmu, serta berdakwah lewat tulisan dan menyebarkan agama lewat karya tulis. Di antaranya juga adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis-majelis khusus. Misalkan seseorang duduk di suatu majelis, misalnya dia dalam sebuah undangan, maka dalam kesempatan itu dia gunakan untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi hendaknya dilakukan dengan cara yang tidak membosankan dan tidak memberatkan. Hal ini bisa kita lakukan cara misalkan dengan mengangkat suatu permasalahan ilmiah kepada orang-orang yang hadir, lalu kita berdiskusi, yakni dengan tanya jawab. Kita buka majelis tersebut dengan sebuah pertanyaan yang ilmiah. Maka telah diketahui bahwasanya diskusi, tanya jawab, dan saling memberi jawaban memiliki peran yang besar dalam memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, dan dalam menyampaikan kepada orang lain. Bahkan cara ini lebih efektif daripada menyampaikan khutbah secara monolog, sebagaimana yang telah diketahui, yakni pada sebagian keadaan cara dengan diskusi di sebagian tempat dan kesempatan itu lebih cocok dibandingkan menyampaikan khutbah atau ceramah yang secara monolog. Kemudian berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla ini adalah profesi para rasul, tugas yang mulia, profesinya orang-orang yang terpilih, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan merupakan jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka jika seseorang telah mengenal Rabb-nya, telah mengenal Tuhannya, nabinya dan agamanya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dalam hal itu, maka wajib baginya berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya juga dengan mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya ia bergembira dan memberikan kabar gembira dan kebaikan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada hari Khaybar. Beliau bersabda kepada Ali, majulah dengan tenang hingga apabila engkau telah sampai di halaman mereka, maka ajaklah mereka kepada Islam dan beritahukanlah kepada mereka tentang kewajiban mereka kepada hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Demi Allah, sesungguhnya jika Allah memberi hidayah satu orang karena perantara kamu, perantara dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah, yakni harta yang sangat berharga bagi bangsa Arab. Hadis muttafaqun alaih.
Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat Muslim, siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka ia pun akan menanggung dosa seperti orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah itu harus kita lakukan dengan kesabaran. Maka yang keempat yang mesti kita amalkan adalah bersabar dalam menerima gangguan dalam berdakwah. Sabar yaitu menahan diri untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri menjauhi kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, menahan diri tidak berkeluh kesah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai harus menahan dirinya dari rasa kesal, marah, dan bosan. Serta seorang dai harus selalu bersemangat dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mendapatkan gangguan, meskipun disakiti. Karena gangguan kepada para penyeru kebaikan adalah sebuah hal yang akan diterima, sebuah hal yang lumrah bagi manusia, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu, maka mereka bersabar atas pendustaan kaumnya, atas gangguan yang menimpa mereka hingga datang pertolongan kami. Quran surat Al-An'am ayat 34. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semakin besar gangguan yang dihadapi, maka akan semakin dekat pula datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui, kemenangan ataupun pertolongan tidak mesti terjadi di dalam hidup kita di dunia ini sehingga ia melihat hasil dari dakwahnya secara langsung. Tapi bisa jadi pertolongan dan kemenangan itu terjadi setelah wafatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwahnya diterima di dalam hati manusia, mereka mengamalkan dan berpegang teguh kepada dakwahnya, maka itu pun termasuk kemenangan bagi si dai meskipun dia telah meninggal dunia. Karena itu seorang dai harus bersabar dalam berdakwah, terus berjuang di jalannya, sabar terhadap dakwah yang ia ajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ia ajak kepada agama Allah Azza wa Jalla. Sabar terhadap halangan-halangan yang menghadang dakwahnya, serta sabar atas gangguan yang menimpa dirinya secara pribadi. Lihatlah, perhatikan para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka diganggu dengan ucapan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka berkata, ia adalah penyihir atau orang yang gila. Quran surat Az-Zariyat ayat 52. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan para pendosa. Quran surat Al-Furqan ayat 31. Namun hendaknya seorang dai hendaknya menghadapi itu semua dengan kesabaran.
Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu secara berangsur-angsur. Quran surat Al-Insan ayat 23. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nikmatnya, yaitu nikmat diturunkannya Al-Quran. Maka biasanya setelah nikmat adalah perintah untuk bersyukur. Namun perhatikanlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun Allah Subhanahu wa taala ternyata berfirman, maka bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Quran surat Al-Insan ayat 24. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang menunaikan tugas menegakkan Al-Quran, pasti dia akan mengalami hal-hal yang membutuhkan kesabaran. Lihatlah keadaan Nabi SAW ketika kaumnya memukul beliau hingga mengalir darah beliau yang suci. Beliau mengusap darahnya dari wajah sambil berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka seorang dai harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas segala yang dia hadapi. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan ketiga, sabar menghadapi takdir-takdir Allah yang terjadi, baik berupa hal-hal yang tidak dikendalikan oleh manusia maupun berupa gangguan dan serangan yang dilakukan oleh sebagian manusia terhadapnya. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat, menambahkan amal soleh dan ilmu pemahaman bagi kita semua. Inilah yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.